Ada tantangan terberat nggak sih Komandan di daerah operasi PBB kemarin itu? Wah, lagi krisis komandan. Ya pas lagi bukan level 3, level 2, level 1 kan bisa nge-gym di bawah, bisa lari. Ya kali-kali lari pakai helm lah sama flak jaket lah bisa. Baik Komandan, nah ada tantangan terberat nggak sih Komandan di daerah operasi PBB kemarin itu? Tantangan pasti ada. Apa itu Komandan? Nah, kalau secara umum peacekeeper itu tantangan yang dihadapi perbedaan cuaca. Kalau di Indonesia hanya musim hujan, musim kemarau. Nah, di luar negeri di Lebanon itu ada 4 musim. Musim panas, gugur, dingin dan semi. Oke, itu pertama. Yang kedua, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa, loh kan peacekeeper dari Indonesia diberangkatkan kan sudah dianggap bisa bahasa Inggris. Ya, benar, tetapi bukan itu. Masuk ke Unifil kok bahasa Inggrisnya aneh, aksennya aneh. Oh, aksen British. Aksennya ini pakai lidahnya agak nekuk. India. Ngomongnya agak ketek-ketek. Itu India, Nepal, Pakistan. Padahal kita ngerti bahasa Inggris, tetapi perbedaan aksen itu yang buat wah, kok gini. Jadi bingung ya Komandan. Jadi bingung. Nah, itu dia. Kemudian perbedaan budaya dan perilaku. Perbedaan mindset terutama dalam bekerja. Itu tantangan itu. Contohnya kita berangkat orang Indonesia, tentara Indonesia dengan budaya kerja jam 8 sampai jam 11, isoma, masuk jam 2. Lanjut kerja sampai jam 4. Kalau orang dari Eropa enggak. Budaya kerja kalau misalnya tentukan ya isoma itu hanya 1 jam, mereka langsung balik kantor lagi. Bahkan mereka nggak kenal, nggak kenal ibaratnya kalau kita kan ada isoma, ada sholat waktu, enggak, mereka tetap kerja. Budaya kerja tinggi sekali. Nah, itulah yang kira-kira yang kami temui. Dan berikutnya tantangan berikutnya saya selaku dan satgas, Mbak. Gaya kepemimpinan saya ini pada masa krisis memang berbeda. Betul. Ini challenge bagi saya. Beda dong kalau kita mimpin, wah di home base Indonesia tenang, santai gitu. Masa damai, wah santai. Jangan dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober. Begitu masa krisis, saya harus menerapkan kepemimpinan dimensi yang berbeda, cara yang berbeda. Agak tegas, agak mungkin keras. Tujuannya adalah demi kebaikan. Gitu, Mbak. Jadi tantangan itu yang kami hadapi. Kemudian untuk cara mengatasi tantangan tersebut seperti apa, Komandan? Oke. Saya sebagai dan satgas harus tahu dong ini tantangan yang terjadi dan bagaimana upaya saya atas solusinya. Nah, kalau misalnya terhadap cuaca 4 musim, panas, gugur, dingin, semi. Contoh, kita datang dari tanah air sampai Lebanon musim dingin, Mbak. Di sini suhunya 26, 30, 32, 34. Di Lebanon datang itu bulan Maret sekitar suhunya 16 derajat, 14 derajat. Paling dingin berapa suhunya, Komandan? Paling dingin kalau di wilayah Nakura itu bisa sampai 7, 8, 9 derajat. Wah, dingin banget ya Komandannya. Ya. Kalau untuk panasnya sendiri? Panasnya bisa lebih panas daripada Indonesia. Oke. Waktu itu pernah suhunya 38 sampai 40. Jadi suhu yang ekstrim. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut, jaga badan tetap fit, bugar. Dengan cara apa? Olahraga. Wah, lagi krisis Komandan. Ya pas lagi bukan level 3, level 2, level 1 kan bisa nge-gym di bawah, bisa lari. Ya kali-kali lari pakai helm lah sama flak jaket lah bisa. Ini harus bugar, fit. Mau itu olahraga dengan jaga makanan, vitamin, kemudian istirahat yang cukup, tepat waktu. Kemudian juga tidak boleh stres manajemen, harus ada stres manajemen. Kemudian pada saat musim dingin ya, jangan lupa pakaian tebal, itu aja. Karena kita kan terbiasa hidup di tropis. Kemudian masalah perbedaan bahasa tadi, Mbak ya, masalah aksen ya. Saya ngajarkan pada anggota itu untuk keberanian. Keberanian pada seluruh anggota. Komandan, bahasa Inggris saya pas-pasan. Harus berani. Buktikan nyalimu. Prinsip sus paham. Mbak pernah dengar gak sus paham? Salah-salah paham. Pernah. Gak penting itu grammar, yang penting ngerti.
ini this is ini ya. Salah-salah yang penting paham. Seperti itu. Dan juga mereka ada juga yang bahasa Inggrisnya nggak parah-parah kali lah, cuma keberanian untuk angkat telepon takut. Oke. Nah, ring, kamu aja. Enggak, ntar ajon saya. Kamu aja. Wah, saya lagi ini. Ngangkat telepon nggak berani. Nah, kan harusnya dalam pratugas sudah diajarkan. Bunyi angkat telepon. Hello, good morning, bonjour, buongiorno. This is Ezra speaking. What can I do for you, sir? Or can I help you, sir? Jadi dengan kata pembuka awal aja sudah oke, selanjutnya oke. Tapi kalau misalnya ngangkat telepon aja takut-takut, ini bahaya ini. Itu. Tapi kan biasanya suka ada translator tersendiri komandan setiap negara. Ya, untuk unit khusus ada translator, ada interpreter namanya, language assistant ada. Orang yang disediakan untuk sebagai language assistant atau pembantu dalam hal bahasa. Kemudian juga masalah perbedaan budaya, perilaku, mindset dalam bekerja, saya itu sampaikan pada rekan-rekan. Perbanyak komunikasi, perbanyak ketemu orang. Jadi jangan hanya di kantor kerja depan laptop, udah. Kemudian setelah jam istirahat balik ke akomodasi, udah. Nah, ini ada kesempatan bagus, good opportunity for us. Kita ketemu orang, banyak kawan. Kemudian kita harus interaksi dengan mereka. Dengan demikian nanti kamu rekan-rekan bisa memahami ya. Ternyata orang Nepal seperti ini, orang India seperti ini. Orang Italia seperti ini. Saling respect, saling peduli. Enak untuk berkoordinasi terutama dalam pelaksanaan tugas. Itu. Kemudian terkait dengan masalah bagaimana tantangan saya selaku dan Satgas dalam menghadapi atau memimpin Satgas saya pada saat krisis. Saya tadi sampaikan ke Mbak Kenia. Jadi gaya kepemimpinan yang saya lakukan, yang saya ambil adalah kepemimpinan tegas. Tidak ragu-ragu. Tidak main-main. Saya sampaikan, ini adalah daerah operasi, ini bukan kampung nenek lu. Saya bilang gitu. Semua instruksi perintah saya laksanakan. Saya sudah punya referensi banyak. Berikutnya, yang kedua, saya sampaikan kepada rekan-rekan sebelum berangkat tugas, kita satukan frekuensi kita, ya, karena kita berangkat itu pasti dengan latar belakang yang berbeda, pangkat berbeda, ada tamtama, bintara, perwira, dari matra darat, laut dan udara, dengan klubnya macam-macam. Nah, sebelum berangkat kita satukan frekuensi kita. Ini tugas pokok kita, ini durasi kita, misi kita 1 tahun, kita berangkat bulan Maret, kembali lagi bulan Maret. Kita satukan frekuensi kita. Kemudian saya selalu di depan, anggota follow me, ikuti saya. Saya di tengah, saya juga bersama-sama dengan anggota. Pada saat saya ngasih perintah, ibadah, ya saya juga ibadah juga, sesuai dengan agama saya. Pada saat yang saya harus melaksanakan kegiatan yang memang harus SOP, saya juga harus ikut melaksanakan juga sama dengan mereka. Dan saya selalu mengawasi mereka. Dan alhamdulillah anggota Satgas FHKSU 26O1 yang saya pimpin, mereka hebat, mereka loyal, mereka berani, mereka semua melaksanakan tugas dengan outstanding performance. Dan itu diakui oleh Deputy Force Commander Major General Chok Bahadur Daka, oleh Chief of Staff Unifil Major General Cerdik Dugardin. Dalam beberapa event-event mereka bangga dengan penampilan atau performance prajurit FHKSU yang saya pimpin. Mereka outstanding performance. Itu kebanggaan saya juga sebagai Dan Satgas. Luar biasa sekali komandan. Nah, baik komandan, selanjutnya Satgas apa aja nih komandan yang tergabung dalam kontingen Garuda Unifil? Oke, yang jelas dalam 1.100 orang ini yang paling besar adalah Satgas Yonmek Indobat, letaknya di Seven Days One di Desa Acit Al Kusairi. Kemudian Satgas saya itu di Nakura, di markas besar, jumlahnya 155. Kemudian juga
Di Nakura juga ada Satgas CIMIC units. CIMIC. Civil and Military Coordination. Itu 7 orang, kemudian MCOU Military Community Outreach Units jumlahnya 18 orang. Indo Hospital jumlahnya 9 orang. Itu tugas pokoknya sama semua, Komandan? Oh, beda. Kalau namanya hospital dia medis, kesehatan. Kalau MCOU itu tugasnya berbeda dengan FHKSU. Dia MCOU dia Satgas yang memiliki tugas untuk mengecek persepsi masyarakat Lebanon tentang keberadaan UNIFIL di daerah operasi. Kemudian kalau CIMIC itu adalah Satgas yang sebagai menjembatani antara civilian yang di daerah operasi dengan militer yang ada di military, dalam hal ini UNIFIL, dengan menjalankan beberapa proyek-proyek yang berdampak langsung. Itu CIMIC. Ada lagi satu Satgas Sempu, Sector East Military Police Unit jumlah 40 orang. Itu MP-nya. Itu PM-nya. PM-nya. Tapi di sektor East jumlahnya 40 orang. Gitu. Baik, Komandan. Nah, kalau untuk prestasi atau juga pencapaian yang telah diraih oleh kontingen Garuda itu sendiri, apa aja nih, Komandan? Nah, prestasi atau pencapaian yang telah dilakukan oleh kontingen Garuda. Ini terutama untuk Satgas saya, alhamdulillah puji Tuhan tadi berkat penampilan atau performance yang sudah diberikan oleh anggota kami mendapatkan letter of appreciation. Berarti surat resmi apresiasi dari Deputy Force Commander Major General Chok Bahadur Dakal dan juga mitra kami security section dengan sistem pengamanan yang begitu ketat yang sudah kami terapkan. Mereka memberikan letter of appreciation. You have already conduct outstanding performance, ditulis pada saya dan juga pada personel dari Satgas FHKSU. Kemudian juga kami juga sebelum 8 Oktober masih keadaan normal ya, itu ada pertandingan olahraga. Ada tenis meja, badminton ya. Itu antar negara gitu, Komandan, antar ya? Antar negara lah, seru-seru lah. Seru banget di sana ya. Kami ngirimkan personel walaupun jumlah sedikit ya One TNI kami mendapatkan inilah prestasi lah. Wah, apa itu, Komandan? Prestasi juara tenis meja, badminton. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian prestasi lainnya yang sifatnya tanda jasa atau tahornek ya, yang jelas Santi Dharma, tahornek Santi Dharma itu diberikan oleh negara dan disampaikan oleh Panglima TNI pada saat kami kembali. Kemudian UN Medal adalah medali yang diberikan dari UNIFIL kepada peacekeeper. Itu biasanya minimal 6 bulan. Berarti kalau misalnya 6 bulan ya kita dapat ibaratnya dua kali lah ibaratnya lah. Tapi event itu hanya diberikan pada sekali pada saat 5 Oktober 2023 bersama dengan HOT TNI. Kemudian juga ada medali LAF, Lebanese Armed Forces. Karena kami di sana bertugas mendukung, membantu, mempromosikan keberadaan LAF itu sendiri, Lebanese Armed Forces, sehingga kita diberikan anugerah LAF Medal. Dan kemarin juga mitra kami, Tanzania Military Police, itu memberikan penghargaan juga kepada kami. Commander, we will give you a medal from Tanzania. Alhamdulillah dapat lagi medali. Jadi biasanya penghargaan apa, Komandan? Ya, seperti medali. Oh, bentuknya medali. Ya, itulah akibat dari interaksi hubungan yang baik dengan mitra. Kemudian mereka menyampaikan bahwa kami akan memberikan atas nama negara mereka berikan kepada Satgas kami. Demikian itu, Mbak, pencapaiannya kira-kira. Nah, mengingat tadi Komandan bilang dari bulan Maret 2023 berangkat ke Lebanon, terus kembali juga Maret 2024, pastinya rindu dong sama orang rumah. Nah, itu cara mengobati rindu itu kayak gimana, Komandan? Oh, zaman sekarang gampang mengobati rindu, Mbak, karena kita punya WhatsApp, terhubung dengan internet, kita bisa anytime, kita bisa berkomunikasi dengan istri, dengan anak, keluarga. Ya, tapi ya berkomunikasi mereka saat yang tepat, jangan working hours lah pada saat kita sudah selesai berdinas tugas. Dan juga kepada rekan-rekan prajurit saya sampaikan minimal 1 minggu sekali kalian berkomunikasi
dengan istri, dengan anak, atau dengan keluarga. Dan juga ada cara lain Mbak untuk mengobati rindu kepada keluarga. Kami diberikan cuti Mbak dalam UNIFIL itu. Cuti. Setahun berapa kali Komandan? Setahun itu 30 hari, diambil 2 kali. Oke. Nah, dengan demikian cuti bisa dimanfaatkan untuk bisa kembali ke tanah air, bertemu dengan istri, atau mungkin bisa ketemuan umroh di Arab Saudi contohnya. Katanya deket ya kalau mau umroh ke sana. Dekat dengan harga. Berapa jam Komandan? Ya kalau jalan kaki lama Mbak. Pastinya ya. kalau jalan kaki. Kalau misalnya naik pesawat, ya itu ya sekitar 3 jam 4 jam. Dekat ya Komandan. Dekat. Nah baik Komandan nih, kalau nggak salah kan Komandan katanya tadi udah 2 kali Satgas ke Lebanon. Yang sebelumnya menjadi dan Satgas MCOU dan Betul. yang terakhir FHQSU ya kalau nggak salah. Ya, nah betul. gimana nih perasaannya Komandan setelah diberi amanah yang luar biasa 2 kali loh menjabat dan Satgas? Ya jelas perasaan saya bangga dan haru karena itu tugas itu adalah amanah. Tugas itu kepercayaan. Kepercayaan dari mana? Dari TNI AD sebagai ibu kandung, dari TNI. Dan juga kepercayaan dari negara. Nah, pada saat ini sebagai Dalam Satgas FHQSU, saya bersyukur, bangga karena pengalaman ini saya juga semakin mempertajam apa? Ilmu, knowledge, wawasan saya di bidang peacekeeping operation, di bidang diplomasi militer, di bidang diplomasi pertahanan, hubungan internasional dan kerjasama internasional. Jadi banyak sekali. Nah, sehingga dengan pengalaman ini saya menuangkan story saya selama setahun ini ke dalam buku yang saya buat ini, Mbak. Nah, Wah. Ini adalah buku 365 hari. Ini Komandan kayaknya orangnya so sweet ya. Soalnya setiap memori itu dibikin kenangan tersendiri gitu. Ya. Jadi sejak awal tugas berangkat, saya sudah menyiapkan personel yang ngambil video, ngambil foto, dan orang langsung ada momen langsung buat 1 paragraf, Betul. 2 paragraf. Nah, langsung saya ada ide. Buat Instagram, supaya orang bisa tahu, keluarga bisa tahu kegiatan kita apa. Kemudian masyarakat juga bisa tahu. Karena masyarakat di luar kita ini ada pemerhati masalah peacekeeping operation, hubungan internasional. Yang kuliah-kuliah itu juga tahu, juga pengen tahu. Nah itu dia. Sehingga kita kalian rencana saya buat buku. Jadi ini buku ini tidak ujuk-ujuk. Ini udah saya rencanakan setahun yang lalu. Akhirnya jadilah buku ini 365 hari menjaga perdamaian Lebanon Israel di Nakura. Karena kami di Nakura. Satgas FHQSU. Nah ini isinya panjang lebar Pak. Kegiatan Satgas jelas. Dari bulan Maret sampai Maret berikutnya. Kemudian kami juga membahas masalah bagaimana peristiwa 7 atau 8 Oktober 2023 terjadi konflik. Kemudian apa yang menjadi tindakan kontingensi apabila keadaan semakin memburuk? Kan banyak yang nggak tahu nih. Bahkan peacekeeper yang baru juga mungkin mereka. Nah di sini lah saya meninggalkan wawasan pengetahuan untuk Satgas berikutnya. Dan juga di sini ada kesan dan prajurit saya selama UNIFIL. Mereka senang, mereka bangga. Dan buku ini akan mereka ceritakan pada keluarga mereka di kampung. Wah senang itu Mbak. Ya kan? Contohnya Ujang, apa kegiatan kamu UNIFIL? Langsung kasih buku ini aja. Cerita, lihat foto-foto bagus. Nah itu kira-kira yang Bisa dibuka nggak Komandan? Oh iya. Saya juga penasaran nih, Ya. dari tadi tuh buku apa gitu kan? Ya ini covernya ini, kemudian ini kata pengantar. Semacam buklet gitu ya Komandan? Ya ini Oke. apresiasi dari pimpinan UNIFIL. Ini sejarah Lebanon juga ada Mbak. Jadi orang mau nanya, Lebanon gimana sih ceritanya? Nah ini kami ceritakan bagaimana sejarah semuanya. Bicara sejarah kontingen UNIFIL dari awal, sejarah Satgas FHQSU, kemudian siapa pejabat-pejabat dan Satgas FHQSU juga ada di sini. Kemudian Lebanon sebagai negara bagaimana faksi-faksi yang bertikai, Israel dan Hezbollah ada semua di sini. Jadi saya menghadirkan bukan hanya foto-foto saja yang menarik, tetapi semuanya ada di sini.
Berarti ini bukunya hanya dibagikan kepada anggota yang kemarin bertugas. Oh, berarti nggak ada dijual, Komandan? Nah, sementara untuk internal dulu, anggota yang kemarin dari Satgas, kemudian ini juga sudah saya berikan kepada TNI, Puspen TNI, Dispenat, kemudian kemarin sudah saya kirim ke Lemhanas. Hari ini saya kirim ke Kementerian Luar Negeri dan mereka responnya banyak karena ini disiplin ilmunya banyak yang masuk, disiplin ilmunya. Jadi hubungan internasional masuk, kerjasama internasional masuk, diplomasi militer masuk, diplomasi pertahanan masuk, peacekeeping operation masuk. Jadi ini kalau saya jual ini pasti rame, pasti banyak semarak ini. Tepuk tangan dulu dong. Berarti kalau saya minta satu boleh dong, Komandan? Oh, boleh. Ingetin ya nanti ya. Ya. Baik, Komandan. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan gak sih, Komandan, kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya bagi para calon peacekeepers? Ya, pesan saya untuk kepada prajurit TNI AD, terutama calon peacekeeper ya. Tugas peacekeeper merupakan tugas kebanggaan. Karena tugas negara juga. Kemudian memang tidak semua prajurit bisa jadi peacekeeper karena memang yang jadi peacekeeper dia adalah yang terpilih, terpanggil dan lulus seleksi. Karena requirement-nya banyak sekali, harus sehat jasmani, rohani segala macam, kemampuan bahasa Inggris, komputer. Seleksi cukup ketat. Kemudian untuk memotivasi calon peacekeeper ke depan ya, kita nggak usah takut. Wah, karena Lebanon tercerita 7 Oktober, 8 Oktober sekarang belum kelar juga. Ya, kalau tentara itu tugas seperti itu nggak usah takut. Tetap semangat. Ya. Karena mulai tugas peacekeeper, nggak itu di Lebanon, nggak itu di Afrika, ya, kita dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pergaulan dengan tentara-tentara dari negara lain. Nah, kita bisa kenalan dengan orang Itali, kita dengan orang Inggris, dengan orang India, dengan Malaysia, dengan Australia, semua bisa menambah pergaulan. Kemudian yang kedua, kita melihat dunia lain selain Indonesia. Selama ini kan kita kalau di dalam negeri Indonesia, Sabang sampai Merauke, Jakarta, Bandung, dan kita kalau ke Lebanon kita akan dunia yang berbeda, dengan frame yang berbeda, dengan mindset yang berbeda. Nah, kemudian juga kepada calon peacekeeper, saya juga memotivasi dengan Anda berangkat sebagai peacekeeper ada benefitnya, Mbak. Wah, apa tuh? Benefitnya jelas, dapat allowance dalam bentuk dolar. Sehingga bisa kita gunakan untuk nabung hari tua, masa depan, sekolah. Bisa untuk cuti juga. Bisa untuk juga umroh. Kadang-kadang wah, uang ini untuk apa dolar nih? Pakai umroh. Umroh dekat dan biaya yang lebih murah. Jadi itu yang saya berikan pada calon peacekeeper. Tetap semangat, tugas negara, dan apabila memungkinkan silakan, mungkin dari Kodam atau dari Mabesat tiap tahun pasti ada penawaran untuk menjadi peacekeeper dalam berbagai macam posisi, baik itu kontingen atau satgas atau juga mil staff, mil op juga mereka bisa. Berarti kalau kayak saya gini bisa dong ke Lebanon? Oh, bisa, Mbak, bisa. Leto-letoy kayak gini bisa, Komandan? Bisa. Yang penting lihat kriteria di mana, posisinya di mana, itu dia. Kan nanti akan dipilah-pilah, nanti posisinya apa yang untuk Bintara. Dan juga satu lagi, Mbak, pesan saya kepada Wan TNI khususnya. Wan TNI itu kan Koat, betul, Koal, dan Warang. Ini peluang bagi Wan TNI, Mbak. Karena sudah persentasenya dalam satu kontingen itu harus ada sekian persen ada Wan TNI-nya. Sehingga bagi Wan TNI yang ada, saya motivasi pada Anda dan rekan-rekan dari Wan TNI untuk meningkatkan kapabilitas dalam bahasa Inggris. Apabila tawaran itu ada, ambil tawaran itu. Karena tawaran itu kadang-kadang datang hanya sekali. Ambil, ikuti, berangkat sebagai peacekeeper. Jadi itu kesempatan yang bagus untuk Wan TNI. Slotnya makin banyak. Kemudian segera ikuti persyaratan yang ada dan berkiprahlah dalam dunia peacekeeping operation. Dan di buku ini juga saya juga ada porsinya Wan TNI saya sampaikan. Ada porsi Wan TNI
Ini ada berbentuk online-nya gitu nggak sih Komandan? Maksudnya biar netizen di luar itu bisa ngebuka juga, biar baca-baca buku ini gitu. Oh, aduh, sementara belum saya pikirkan, Mbak. Ini adalah peran Wanteni dalam misi Unifil. Ini saya menghadirkan Wanteni dalam satgas kami, ya. Ya, mereka gagah, kemudian mereka Wanteni berangkat sesuai dengan kemampuannya, mereka mendukung dan memang sangat amazing. Wanteni kita dihargai, acungan jempol dari negara lain dan sangat memberikan kontribusi. Luar biasa. Baik, terima kasih Komandan telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di sini walaupun katanya Komandan ini sangat sibuk. Ya kan? Baik, terima kasih Komandan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan juga inspirasi untuk kita semua. Tetap stay tune di Kartika Podcast.